Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dapa Prayoga dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, NPM 20106310700099, kelas 1D. Saya akan menjelaskan tentang osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya osteori yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang sering pula dijumpa istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Terus sistem kerangka skeleton itu manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia disusun oleh 206 buah tulang yang satu dan lainnya ada yang diperkuat oleh jaringan ikat. Terus saya akan menjelaskan tentang fungsi kerangka manusia. Yang pertama yaitu penunjang dan pembentuk tubuh. Dan yang kedua, pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat pengukit atau liver. Yang keempat, tempat bertambahnya otot-otot. Dan yang kelima, persediaan zat kapur, kalsium dan garam. Terus tempat pembuatan sel darah. Yang keenam, C. Klarifikasi tulang. Klarifikasi tulang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tulang panjang atau long bone. Tulang ini terdiri dari sap yang panjang dan 2 ujung tulang gandar disusun oleh jaringan tulang padat. Tulang panjang ini terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran sumsum itu disebut medular canal. Pada bagian ujung tulang biasanya lebih besar dibandingkan dengan gandarnya. Contoh tulang panjang antara lain tulang lengan atas, tulang paha, tungkai atas, tulang hasta, dan tulang pengupil. Dan yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang gandarnya pendek. Contohnya tulang pendek antara lain ada tulang telapak tangan, metarus base atau tulang telapak kaki, dan tulang-tulang jari tangan. Itu yaitu tulang pendek contohnya. Dan yang ketiga, tulang pipi atau fan bone. Tulang pipi seperti biasa pipi atau ciper biasa disusun oleh dua tangan atau lebih tulang pada datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya tulang pipi bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya pada kepala membentuk rongga otak dan pada rangka dada membentuk rongga dada. Dan contoh tulang pipi ada tulang dada, tulang dahi, dan tulang ubun-ubun. Dan yang keempat, tulang tak beraturan bentuknya, yaitu dalam bentuk manusia banyak tulang yang bentuknya tidak beraturan atau tidak dikelompokkan ke dalam 3 kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang dikelompokkan dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan. Contoh tulang tak beraturan antara lain tulang belakang dan tulang rahang atas. Struktur tulang pada tulang gandar sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis. Dan
distal epiphysis. Diaphysis disusun oleh tulang sumsum. Rongga sumsum merupakan tempat penyimpanan lemak yang disebut rongga sumsum kuning tulang, yellow heart, yang disebut rongga sumsum kuning tulang. Pada anak-anak, bagian epiphysis dan diaphysis dipisahkan oleh rawan epiphysis selama masa pertumbuhan tulang. Perpanjangan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan tulang telah berakhir, rawan epiphysis berubah menjadi tulang dan kemudian bagian ini menjadi garis epiphysis. Tulang dibungkus oleh dua lapisan jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada tulang yang diperban dan bentuk sendi tidak dapat periosteum. Pada bagian ini tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Periosteum lapisan luar menerima pembuluh darah dan saraf. Beberapa pembuluh darah dan saraf masuk ke dalam tulang melalui lubang-lubang yang disebut nutrisi. Dan di dalam tulang itu ada lubang-lubang atau nutrisi. Periosteum itu bagian dalam lubang langsung melekat ke permukaan tulang. Dan sekian penjelasan tentang osteologi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.